Kalau menurut saya nih, kalau misalkan kamu ada budget lebih, ya, terus saya pengen mobil yang fresh, terus dengan fitur lengkap, interiornya bagus. Dengan hadirnya Toyota Agya dan Daihatsu Ayla yang baru, apakah beli Honda Brio masih worth it? Saya kira untuk Project G. Ada beberapa tipe Toyota Agya di pasar. Yang di sebelah saya ini ada tipe G, harganya 190,4 juta. Oke, sekarang saya sudah ada di interiornya Agya tipe G CVT yang Matic ya. Yang pertama memang di sini ada fitur start stop button ya. Terus kalau dari sini AC juga sudah digital sama. Nah, head unitnya sudah touchscreen ya. Terus kalau kita ke setir, kelihatan di sini ada fitur pedal shift yang tidak ada di Brio. Dan di pojoknya ada juga stability control. Dan kalau saya lihat ke belakang, nah ini ya. Jadi headrestnya itu sudah pisah, jadi bisa di-adjust, tidak seperti Brio. Sisanya kurang lebih sama ya. Oke, sekarang saya ada di interior Brio tipe E CVT ya. Mobil ini memang kalau dari desain mungkin agak sedikit ketinggalan ya dengan Toyota Agya, tapi semuanya ada kok. Seperti di sini head unitnya masih analog ya, belum yang touchscreen karena ini adalah tipe E, tapi AC-nya sudah digital. Di sini ada 2 cup holder dan ada tuas transmisi otomatis. Brake levernya pun masih analog. Ya, di sini ada buat kontrol volume dan channel naik turun. Kalau misalkan dihubungkan dengan smartphone, ini untuk mengganti lagu. Jadi sebenarnya cukup lengkap sih. Memang ketinggalannya itu dari sisi kunci yang masih belum keyless, jadi masih pakai kunci biasa. Dashboardnya pun masih analog. Saat saya duduk di bagian belakang Agya, memang terasa lebih luas dibandingkan dengan Agya yang lama. Tapi bagi saya yang tingginya 177 cm, bagian kepala saya agak terbatas juga di bagian lutut. Dan di bawah masih ada gundukan ya untuk Agya. Jika dibandingkan saat saya duduk di bagian belakang Brio, saya terasa lebih lega. Dengan kepala saya masih ada jarak 1 tangan, lutut juga lumayan luas ya. Dan di bagian bawah tidak ada gundukan pada Honda Brio. Toyota Agya dipersenjatai dengan mesin 1200 cc 3 silinder dengan tenaga 87 horsepower dan torsi 113 Nm. Sedangkan Honda Brio memiliki mesin 1200 cc 4 silinder dengan teknologi iVTEC dan power di 90 horsepower dan torsi 110 Nm. Kita hari ini mau test drive. Sekarang saya coba jalan. Ini saya di D. Ya, torsinya terasa ya karena ini 3 silinder, jadi bedanya 3 sama 4 silinder sebenarnya ya di torsinya lebih besar. Jadi ya kalau pengalaman berkendara, kalau saya rasain sekarang sih mirip saya sama Ayla ya. Kalau dibandingin sama Brio ya itu ini rasanya sedikit lebih kasar ya karena dia 3 silinder, tapi torsinya lebih baik sedikit ya. Tapi entah kenapa rasanya mobilnya lebih tinggi sih dibandingin sama. Nah, ini sekarang saya coba pedal shiftnya ya. Coba saya tekan pedal shift. Sekarang di 1, 2, 3. 2. Karena ini chassis baru, harusnya lebih enak gitu. Agak jauh ya. Oh, sedikit nih. Kurang responsif ya. Oke, untuk setir saya coba responnya agak kurang ya, masih tidak cepat. Test drive Daihatsu Ayla tipe R yang Matic. Ya, kesan pertama ini dipersiapkan dengan jauh lebih baik gitu. Mobil cuma asal bikin mobil gitu ya. Kalau ini kayaknya lebih oke sih. Ya, lagi torsi 3 silindernya cukup berasa. Mobil ini punya power di 90 horsepower dan torsi 110. Suspensinya empuk, jauh banget sama yang lama. Mobil ini ngerasa lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit dibandingnya. Kalau ini ring 14 ya, sama tapi kalau lebih tinggi. Ya, ini saya coba di belokan yang ada di JCC. Bandingannya cukup baik ya, masih kedengeran noise sana sini ya, terutama dari luar ada, tapi memang jauh lebih baik. Injekan gasnya cukup enteng ya, karena dia tadi 3 silinder, mobilnya juga nggak terlalu berat ya. Perkiraan saya sih mobil ini harusnya nggak sampai 1 ton ya
terbatas ya, jadi saya tidak terlalu bisa bedain, tapi memang torsi sedikit lebih baik di S dan RPM lebih naik ya. Cukup senang dengan Daihatsu Airline yang baru. Kalau dibandingin sama yang lama, kayak bumi dan langit nih. Yang ini udah jauh lebih nyaman, tenaganya juga jauh lebih berasa. Belum ya, terus steering. Oke, sekarang saya ada di Honda Brio e-CVT ya. Sekarang saya coba untuk jalan. Kesan pertama memang mobil ini lebih napak ya, lebih pendek. Ya, mungkin karena dimensi mobil ini lebih panjang sedikit dibandingkan dengan dia. Untuk setir, ya rasanya setirnya lebih responsif ya. Jadi mobilnya tuh kerasa kalau setirnya dibelokin itu ikut gitu. Untuk gas D ya, saya lagi menggunakan D. Sekarang saya coba untuk S. Ya, kedengaran mobilnya langsung meraung ya. Jadi memang dari RPM-nya itu langsung tinggi ya, dan terasa lebih bertenaga ya. Mungkin karena dia high tech-nya bikin ya, karena mobil ini selain passenger juga sudah high tech ya. Kalau rem, coba rem ya kurang lebih sama sih ya, karena belakang masih pakai tromol ya. Mungkin dengan fitur yang tidak sebanyak Nuagia, memang mobil Brio ini kelebihannya di mesinnya yang 4 silinder dan sudah high tech, jadi kita ngerasa mobil ini lebih nyaman dikendarai ya. Untuk handlingnya juga menurut saya memang lebih baik ya ketimbang dengan Nuagia, walaupun fiturnya memang kalah, tidak ada banyak elektronik di dalam yang sudah disediakan di Nuagia tersebut. Itulah tadi sedikit ya review mengenai Honda Brio tipe e-CVT. Oke, udah lihat tadi ya perbandingan saat saya test drive ya. Nah, terus sekarang saatnya kita berdik. Kalau menurut saya nih, kalau misalkan kamu ada budget lebih ya, terus saya pengen mobil yang fresh ya, terus dengan fitur lengkap, interiornya bagus ya, nggak ada salahnya ambil Toyota Agya ya, sekalian yang GR Sport yang 250 jutaan itu. Tapi kalau misalkan budgetnya pertengahan ya nggak usah beli Ayla. Kalau menurut saya mendingan beli Agya tapi yang tipe G. Kenapa? Harganya cuma beda 1 juta, tapi kita dapat pedal shift dan nama besar Toyota ya. Tapi ya itu terserah kamu sih. Terus kalau kamu senang bawa mobil, pengen mobil yang dibawanya enak gitu ya, responsnya bagus, terus memang fun to drive, dibawa tuh ngikut gitu, itu mungkin ya sebenarnya masih paling enak sih mobil Honda Brio ini ya, walaupun sudah desainnya sudah 5 tahun ya. Karena udah keluar nih ya Agya sama Ayla yang baru, jadi kalau menurut saya sih kemungkinan besar ya Brio ini akan facelift ya. Karena apa? Karena sudah 5 tahun. Jadi kalau misalkan kamu nggak buru-buru, mungkin kita lebih baik menunggu ya dari HPM itu akan melakukan apa. Karena kalau saya nggak salah, harusnya Brio karena sudah 5 tahun ini harusnya ada facelift. Nah, jangan lupa untuk tulis tanggapan kamu di kolom komentar. Saya Kero untuk Project G, kita ketemu lagi.